Jadi saya lurusin nih di siang ini tidak ada perkara. Kalau dibilang maksa, iya. Tapi pemerasan nggak ada, apalagi ngancem. Nggak ada itu. Tapi kalau dibilang dia maksa, benar maksa. Karena telepon terus. Sampailah ada voice note. Bu, bener nih. Buat pimpinan. Bener Pak, ini saya mau kasih nih uangnya. Langsung setelah diterima. Gitu loh ceritanya. Nah, tafsiran kita adalah, wah ini makin bahaya. Bekerja samalah saya dengan Polda Metro untuk melakukan penangkapan itu. Akhirnya ditangkap dan itu ceritanya. Kamis malam, tengah malam. Nah, itu ceritanya. Jadi nggak ada ya pengancaman, nggak ada, ngomongin perkara pun nggak ada. Tapi kalau dia minta maksa itu benar. Jadi jangan ya, jangan nanti ntar narasi ini jadi salah lagi nih. Kenapa akhirnya saya konfes hari ini? Karena meluruskan hal yang mesti saya luruskan. Pengancaman nggak ada, dibilang pemerasan nggak ada, tapi dia maksa berkali-kali nelfon saya untuk meminta uang tersebut. Demikian teman-teman. Banyak. Dengan salah satu pimpinan. Salah satu pimpinan. Satu orang aja. Tapi di situ ada supir Grab, ada yang nganterin uang, sama pembantunya si pelaku. Jadi makanya kenapa disebut empat? Karena ada supir Grab, ada yang nganterin uang, sama pembantu di rumah si pelaku. Jadi makanya empat. Bukan yang empat gadungan, bukan. Nggak ada. Sama sekali nggak ada ngomongin perkara, nggak ada. Jadi Thomas datang dan duit dia atas nama pimpinan KPK. Buat dukungan operasional pimpinan KPK. Jadi nggak ada, Bang Roni ada perkara loh. Ini kondisinya begini. Ini nggak ada, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi ya nggak tahu bukan pegawai, tapi buat tanya sama pimpinan bukan pegawai KPK. Makanya kita bilang gabungan nih. Tapi dia ngaku sebagai kabiro penindakan. Nah, pas kita tanya kabiro penindakan itu nggak ada, adanya langsung deputi penindakan. Nah, sampai hari ini belum tahu, Bos. Belum. Bagaimana? Statusnya di mana ini, kalau dia nggak tahu. Oh, sudah tersangka, katanya. Nggak ada. Ya, ada. Nah, ini yang ngomong, nah, kalau ngomong legal hukumnya dia. Terima kasih. Pertanyaan cukup bagus bahwa laporan Pak Ahmad Saroni itu mengatakan dua pasal, yaitu 482 kemudian 492. Pemerasannya dimasukkan dan penipuannya dimasukkan. Tapi dalam proses penyidik itu waktu penegak hukum polisi tersebut ternyata ini lebih mengarah kepada penipuan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Saroni bahwa untuk unsur terkait dengan pemerasan itu diduga tidak memenuhi, yaitu karena ada dua hal di sini, bahwa kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Nah, saat Pak Saroni sampaikan tidak ada sedikit pun kasus atau kasus apapun, pokoknya dia meminta. Tapi ya di awal ya secara kasat bahwa ini merupakan pemerasan. Tapi secara legal formal, kalau KUHP pidana tidak mengenal bahwa pemerasan yang dimaksud. Dalam proses naik dalam penyidikan bahwa hanya satu pasal, yaitu 92, yaitu penipuan. Ya, pasal 92 ya, berarti dia kategori 5 atau pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori 5.
Tapi ini merupakan pasal yang dikecualikan bisa dilakukan penahanan. Jadi pelaku Barusan. bukan transfer dong, kasih uang cash. Bagaimana lu menangkap orang kalau uangnya belum diterima? Ya, terima dulu, baru akhirnya ditangkap. Iya dong, kalau kita nangkep orang mana? Oh, nggak terima uang gitu ya. Barang bukti harus dipegang dan itu diselesaikan sampai pengadilan. Jadi barang bukti. Nggak ada, lapor itu sudah langsung ke ruang tunggu pimpinan komisi 3 biasanya gitu. Akhirnya itu dulu sampai panggal-panggal pun takut karena atas nama KPK tadi. Secara lisan aja, secara lisan. Enggak ada. Apa? Enggak. Kalau misalnya background lakunya itu salah itu gimana? Orang miskin Iya, kalau ngelihat gaya ya normal aja, nggak ada yang biasa orang dandanan juga gitu. Kan orang berparas kalau pede kan orang oh, ini banget nih, makanya gue ketemu cuma 2 menit. selain orang itu. Nah, nanti polisi kita akan ngecek di DPR, dia datang dari depan sampai ke dalam, pasti. Pak umur pelaku Apa? Umur berapa umur? Udah paruh baya lah ya, udah paruh baya. Istilahnya D. Sore ini nanya ke pimpinan KPK langsung. Oke? ini kan terkait ada Iya, betul. Iya, tiga ini udah pulang. Jadi yang tiga itu satu pembantu rumah tangga yang si bersangkutan yang pelaku, satu yang ngasih uang dari kita, satunya Grab, supir Grab. Itu aja yang menjadi tersangka si ibu itu satu. Bukan 4 orang gabungan KPK, bukan hanya satu. Ya. Pas kita terbang besok pagi ke Bali, saya sampaikan kepada teman-teman agak kaget juga, berani juga dia masuk ke gedung DPR gitu. Dan ini sebenarnya buat juga penyampaian informasi kepada semua ruang publik, baik pejabat atau swasta, banyak sekali model penipuan yang mengatasnamakan pimpinan lembaga. Jadi mesti hati-hati gitu. kenapa kok awal kasih bukan yang ngasih pejabat atau orang kan terjadi harus semua Kan itu tadi saya berkoordinasi dengan KPK. dikasih dulu nih atasnya. Enggak, ini harus ditangkap. Nah, kalau ditangkap, berarti betul. Jadi kita mau minta dia ditangkap. Iya iya dong, kan nggak mungkin nangkap orang, pas cuman nggak terima uang, wah, kan aneh kalau nangkap orang tanpa ada bukti. Maka itulah gua berkoordinasi dengan KPK, KPK berkoordinasi dengan Polda, akhirnya gua berkoordinasi dengan Polda. Artinya bisa ditegaskan bahwa penahanan uang itu untuk memenuhi unsur penipuan dan Betul sekali. Ya, kagak ngerti. Dia pikir gue banyak duit kali, dalam ini aja lah begitu. Ya mungkin bisa nggak ada bisa. Bang, setelah penangkapan pelaku Belum lagi. penangkapan permintaan uang untuk penyimpanan ini Nggak tahu kalau belum. Hah? Enggak lah, kita bilang udah saya mau rapat dulu, nanti saya kabarin gitu. Jadi nggak ada tuh negosiasi, wah nanti kita. Jadi cuma 2 menit kurang lah, kemudian askar staff saya di sana.
Kayaknya harus melalui proses jalur hukum karena ini harus diadili, nggak boleh, bahaya ini. Ini kan rangkaian di mana juga perilaku orang masih banyak mungkin kayak beginian. Kalau mau pejabat aja yang berani, apalagi mau orang biasa. Maka kita mau ngajarin ini jangan sampai terulang, tetap waspada pada semua pihak. Oke, mungkin nanti kalau pas rapat kerja nanti kita akan sampai. Ya, thank you ya. Nah, bangun dolar 17.400 ekuivalen 300 juta di dalam amplop. Iya, oke, thank you. Dah, makan.